semuanya, kembali lagi dengan ASN Good News. Kali ini ASN Good News akan sharing informasi terkait dengan gambaran umum tentang seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Pertimbangan penetapan keputusan menteri ini yaitu dilandasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani. Maka setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat. Yang kedua, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap pegawai negeri sipil, maka ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai negeri sipil. Dalam Kepmen Pan-RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 dijelaskan bahwa seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. 2. Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Ketiga, bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. 4. Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kelima, bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang kedua yaitu tes intelijensia umum atau TIU, bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal yang meliputi analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kedua, silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan ketiga, analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, kemampuan numerik yang meliputi berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Kedua, deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Ketiga, perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan keempat, soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Selanjutnya, kemampuan figural yang meliputi analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kedua, ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan ketiga, serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Materi seleksi kompetensi dasar yang ketiga yaitu tes karakteristik pribadi atau TKP.
TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. 2. Jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. 3. Sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. 4. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. 5. Profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan keenam, anti-radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 soal dengan rincian. TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu: pertama, untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0. Dan untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Penetapan nilai ambang batas yaitu 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, dan 166 untuk TKP. Selanjutnya, ketentuan penetapan ambang batas SKD tersebut dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus. Pertama, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Kedua, diaspora. Ketiga, penyandang disabilitas. Dan keempat, putra-putri Papua dan Papua Barat. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus diaspora yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Selanjutnya, penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Kemudian, penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus putra-putri Papua dan Papua Barat yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 60. Selanjutnya, nilai ambang batas diberikan pengecualian untuk jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum, yaitu pertama, dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis. 2. Dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Dan ketiga, dokter pendidik klinis. Penetapan nilai ambang batas jabatan-jabatan tersebut yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 80. Berikutnya,
Penetapan nilai ambang batas juga dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada jabatan-jabatan pada lampiran 2 Kepmenpan tersebut, yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah 70. Demikian share informasi terkait gambaran umum seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2021. Setelah menyimak informasi yang telah disampaikan tadi, bagaimana pendapat kalian? Bagi para pemburu NIP, sudah bersiapkah kalian untuk mengikuti seleksi CPNS dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Semoga tetap sehat, tetap optimis, dan sukses selalu ya. Terima kasih.